wabarakatuh. Kami dari mahasiswa YN Manado hari ini akan mewawancarai Bapak Ahmad Kurdam Ya, selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Manado. Kami sebelumnya Pak dari mahasiswa YN Manado Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini kami wawancarai kali untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah supervisi pendidikan. Nah, baik, langsung saja Pak untuk masuk ke sesi wawancaranya. Mohon maaf sebelumnya Pak untuk mengenai berapa murid keseluruhan untuk sekolah di SD Muhammadiyah ini. untuk SD Muhammadiyah 1 tahun pelajaran 2020-2021 itu berjumlah 112 siswa. 112 siswa. Ya. Itu dari kelas 1 sampai Kelas 1 6. sampai kelas 6. Oh iya. Kemudian kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak menjabat sebagai kepala sekolah? Saya di sini diangkat oleh yayasan sejak tahun 2016 bulan Maret. Jadi hitungan sampai sekarang 2021 berarti sudah mau 5 tahun. Ya. Sebelumnya apa Bapak sudah menjadi guru untuk mengajar sebelum diangkat sebagai kepala sekolah? Ya, alhamdulillah saya dulu mengajarnya SD Cokro Aminoto 1 Manado, Kampung Ternate. Di sana sejak tahun 91. Ya, saya terus dengan izin Allah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala itu semua itu saya dimutasikan di sini sekaligus menjabat jadi kepala sekolah, yaitu pada tahun 2016. Langsung ke sesi wawancaranya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindra Pranita Nur. Di sini Pak, saya mau bertanya, boleh? Ya. Dalam supervisi pendidikan, ada monitoring pada saat online seperti ini. Bagaimana cara Bapak memonitoring saat melakukan kegiatan supervisi dan apakah itu efektif atau bagaimana? Ya, alhamdulillah dengan adanya kurikulum yang perubahan dalam artian bahwa kita sekolah itu sudah menyiapkan kurikulum yaitu dokumen 1 di mana kita melaksanakan pembelajaran untuk 1 tahun. Namun karena dengan keadaan yang darurat, maka kami menuju suatu tempat di mana kita harus mengadakan pembelajaran itu, yaitu kurikulumnya harus 2 hal yang dilakukan, yaitu luring dan daring. Nah, dengan adanya virus yang sekarang lagi mewabah Indonesia bahkan mendunia, maka kami diserukan bahkan mengikuti petunjuk dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan dari menteri, kementerian, bahkan ke daerah, bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran, namun dengan 2 hal, yaitu secara online, yaitu daring, dan secara luring, itu kita datangi siswa itu sendiri atau pemberian tugas yang dilaksanakan. Setelah saya monitor selama sejak bulan Maret kemarin 2020 sampai hari ini, ternyata kurikulum itu tidak bisa dicapai dengan 100%. Namun usaha kami tetap kami jalankan bagaimana prosedur-prosedur yang ada dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada sekarang ini dengan persiapan-persiapan yang dimatangkan, terutama jangan sampai kita adalah merupakan pembawa virus atau klaster-klaster yang baru. Oleh karena itu pembelajaran di sekolah kami itu dilaksanakan 2, dan sekarang itu guru-guru melaksanakannya karena program di sini kegiatan pembelajarannya setiap hari kecuali libur, dan dimulai pada pukul 1.00 sampai dengan selesai.
Yaitu dalam kesempatan ini kami ambil 2 jam pelajaran karena dengan adanya COVID ini maka pembatasan dijaga dengan kesehatan gurunya dan serta siswa-siswa yang ada. Oleh karena itu di dalam mensupervisi saya selalu mengadakan itu setiap bulan. Setiap bulan itu saya tinjau, saya supervisi mereka, bahkan saya datangi tempat-tempat itu di mana orang berkumpul atau punya dibikin kelompok anak-anaknya, sehingga kami melihat ternyata untuk 100% itu tidak bisa tercapai. Namun kami tetap menjalankan sebagai tugas negara, di mana kami mencerdaskan kehidupan bangsa, yang utamanya adalah siswa-siswa kami akan ketinggalan dengan mata pelajaran, sehingga terdorong semua ini guru-guru serta dimotivasi, walaupun dalam keadaan yang seperti apa yang kita lihat, mereka berkumpul di bawah dalam artian tidak berkumpul untuk menyatukan diri, tapi terpisah-pisah. Setiap ruangan itu ada gurunya, walaupun pembelajarannya melalui online. Dan adapun yang luring itu mereka akan datang, diberikan lembaran-lembaran pembelajaran dan diberikan tugas seperti itu. Dan itu ada waktu-waktu untuk dikembalikan atau mereka jemput. Itu kerjasama dengan orang tua wali murid. Dan ini atas motivasi dari guru-guru semua, semangat mereka yang luar biasa, sehingga saya juga jadi semangat. Sehingga sampai hari ini kami juga berkumpul melaksanakan pembelajaran itu, walaupun di era ini COVID ini sangat sulit ya, untuk kita harus bertatap muka, untuk harus memberikan bagaimana cara yang seharusnya yang dirasakan oleh siswa-siswa kita sejak awal sebelum COVID. Bahasa kerinduan itu muncul Bapak ya tadi. Jadi mereka rindu lagi dengan sekolah. Demikian juga kami juga rindu dengan anak-anak, orang tua untuk bertatap muka. Tapi itulah yang menjadi satu harapan. Semoga COVID ini bisa berakhir dan kita akan melanjutkan, bahkan meningkatkan bagaimana tatap muka itu yang lebih baik di dalam new era ya. Jadi era baru ini, pembiasaan mungkin yang baru. Dikala mereka datang, mungkin kita sudah biasakan dengan ada spanduk-spanduk di depan, mereka bisa baca sebelum masuk, cuci tangan, ya. Lalu kita namanya termogen, jadi diukur suhunya, atur jaraknya, bahkan Anda boleh adik-adik boleh foto-foto langsung bagaimana itu kesediaan kami, kesiapan kami, ada itu tapak kaki ya. Itu jarak-jarak yang kami sudah tentukan agar mereka sudah ada pembiasaan. Walaupun COVID ini sudah berlalu, tapi kalau kita berikan mereka pembiasaan seperti itu yang sangat baik sekali. Karena apa? Budaya antri itu perlu. Ya, budaya antri itu perlu agar mereka tidak tergesa-gesa, agar mereka tidak berdesak-desakan, dan satu hal yang paling baik. Di mana pertanyaan tadi yang menyatakan bagaimana Bapak memonitoring, mensupervisi. Jadi saya monitoring melalui namanya WA. Saya masuk di grup WA kelas. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu saya ada di dalamnya. Setelah saya supervisi melalui WA itu, saya langsung berkumpul lagi bersama, artinya kita bikin pertemuan yang terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan dengan guru-guru. Kita mengevaluasi apa yang telah kita laksanakan. Itu ternyata seruan yang muncul adalah tidak efisiensi. Dalam artian bahwa tidak 100% bisa selesai. Namun pembelajarannya tetap jalan. Jadi untuk mengatakan bahwa dia efisiensi dalam era COVID seperti ini, harapan itu sangat kecil. Namun tetap berusaha bagaimana untuk supaya ada pembelajaran, agar tidak ada ketinggalan. Jadi dua hal itu. Jadi saya mengatakan supervisi tetap jalan, dan untuk efektif dan efisiensinya itu sangat minim. Itu pun tetap harapan, kami tetap lakukan. Kendalanya apa? Tidak efektifnya, tidak efisien. Karena apa? Kendalanya pertama, ada anak yang sudah dikatakan jenuh juga tidak.
Iya. Tapi karena mereka sudah rindu dengan sekolah, Ya. rindu untuk bertatap muka, sehingga mereka seringkali tidak ada lagi memberi respon. Itu lagi dikunjungi. Iya. Kalau biasa di WA tidak muncul lagi, dia dikunjungi. Yang biasa luring, terkadang mereka gurunya sudah sampai di rumah atau dikunjungi, mereka lagi bermain atau apa, karena itu lingkungan juga berpengaruh. Jadi oleh karena itu, untuk mencapai efektifnya atau efisiensinya dalam pembelajaran yang dilaksanakan ini sangat minim. Itu yang sangat kami harapkan. Insya Allah kita berdoa bersama dengan pembelajaran yang ada ini, membiasakan anak-anak untuk maju dengan digital, ya, untuk persiapan 4.0 ya. Bahasa asingnya itu apa ya? Ya, jadi ada 4 titik digital ya, 4.0. Ya, jadi itu maksudnya, sehingga anak-anak sudah akan terbiasa. Dan ini satu kemajuan. Dengan adanya pembelajaran online ini sudah banyak kemajuan. Buktinya anak-anak tidak biasa pegang HP, sudah pada pegang HP ya. Kalau biasa mereka tidak bisa menyapa melalui apa? Ya, Google, sekarang mereka sudah bisa mengenal apa yang dalam pembelajaran online yang lainnya. Selain di WA guru, juga ada pembelajaran lain yang bersifat online. Itu yang luar biasa. Insya Allah ke depan lebih maju lagi. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Lagi ada mungkin? Untuk pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Yudha Hayuri. Saya akan menanyakan teknik apa yang digunakan dalam pelaksanaan meningkatkan suasana dan prasarana sekolah. Ya, jadi di dalam sana yang cukup memadai, walaupun belum sesempurna apa, tapi dengan adanya pembelajaran online ini kami juga sudah menyiapkan beberapa hal-hal yang harus dibutuhkan. Dan di dalam prasarana ini kami juga ditunjang oleh pemerintah itu melalui pulsa ya, sehingga kami juga bisa memberi banyak materi karena banyak datanya ya. Begitu juga siswa-siswanya juga itu dengan ada programnya Mas Menteri, itu ada namanya pulsa untuk pembelajaran online. Lalu untuk prasarana untuk menunjang lainnya seperti untuk protokol kesehatan, itu sahabatnya seperti petunjuk-petunjuk arah atau pelaksanaan media lainnya seperti wastafel, itu bukan dadakan, memang sudah disediakan sebelumnya. Jadi sudah ada dari masuk pintu sampai ke depan kelas masing-masing itu ada, sampai di lantai 3 itu ada. Jadi itu sudah disiapkan. Nah, ini untuk apa? Maksudnya lebih efektifnya para warga sekolah itu di dalam menjalankan protokol kesehatan dengan menyediakan hand sanitizer, ada disinfektan yang disemprotkan, lalu kursinya diatur dengan efisiensi mungkin, berjarak-jarak. Itulah penggunaan sarana dan prasarana kami, sehingga ada kursi yang kamu lihat dan meja itu disendirikan. Karena apa? Membatasi daripada jarak untuk para peserta ataupun ada yang datang. Ya, karena di sini juga tidak menutup pintu kalau orang yang datang. Kenapa? Ini kan sarana umum. Jadi kalau ada yang bertamu, sehingga kami sediakan tempat dengan jarak-jarak yang telah ditentukan. Bahkan dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Sejak mau masuk itu sudah ada tanda kaki, atur jarak ya. Nah, sampai dengan baliho-baliho yang ada ungkapan-ungkapan, ada petunjuk-petunjuk mungkin yang mengenai pembelajaran tentang COVID. Itu yang penggunaan sarana. Itu yang kami bisa sampaikan. Yang lainnya mungkin Pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sibli.
saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai bagaimana cara Bapak selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Manado ini untuk bisa mewujudkan visi dan misi yang telah dibuat sebelumnya. Ya, alhamdulillah sejak saya di sini diangkat sebagai kepala sekolah sejak bulan Maret 2016 itu di sini memang kami diperhadapkan dengan berbagai hal. Dan hal itu yang mendorong saya lebih maju, memicu saya untuk berbuat lebih baik dan maju ke depan dengan memperhatikan etika-etika yang sudah ataupun norma-norma yang ada di persekolahan ini. Jadi untuk melihat visi misi saya seperti yang telah dicantumkan di depan ini visi kami. Kalau ini itu secara global, ini secara sekolah, ya. Ini sekolah kami, ini terwujudnya generasi yang sehat, yang beriman, bertakwa, berilmu dan berbudaya. Inilah yang kami dengan guru-guru itu bersama-sama ingin mewujudkan seperti ini. Dan itu dengan perlahan-lahan dan satu demi satu, langkah demi langkah kami bisa wujudkan. Atas dorongan daripada semua elemen yang ada. Baik dari pihak guru, pihak sekolah, pihak anak-anak, siswa, dan orang tua, bahkan pemerhati-pemerhati pendidikan. Bahkan yang memiliki perserikatan itu yaitu Muhammadiyah, sekolah ini adalah milik perserikatan. Mereka selalu mendorong bagaimana kita harus melahirkan mutu-mutu pendidikan, melahirkan kader-kader yang bisa bersaing. Bersaing dalam arti kita berbuat sesuatu yang lebih baik dengan artian berdasarkan apa menjadi visi kami. Di mana visi kami di sini terwujudnya generasi yang sehat. Nah, dengan generasi yang sehat ini kami menyiapkan sarananya. Apa sih sarananya? Toiletnya harus yang bersih. Ya. Tempat sampahnya harus diwujudkan ada. Semua sudut-sudut ada tempat sampah. Bahkan ini ada kelebihan keranjang sampahnya ya. Di mana tempat-tempat orang lewati pasti ada sampah. Dan Anda bisa melihat suasana sekolah kita itu ada pembiasaan. Itulah budaya. Budaya kita adalah budaya bersih. Ya. Jadi masuk aja kelihatan ya. Sudah bisa lihat toh bagaimana keadaannya sebenarnya toh. Nah, jadi budaya bersih. Itulah visi kami satu persatu mulai terwujud. Kemudian yang beriman. Di sini kan mayoritas pelaksana dan pelaku daripada pendidikan itu Muslim. Nah, di sini ada dua mata pelajaran yang menunjang, yaitu ada pendidikan agama Islam itu sendiri dan budi pekerti, dan ada kemuhammadiyaan al-Islam. Kalau kemuhammadiyaan itu mengarah kepada juga sama kepada etika-etika dalam beragama. Kemuhammadiyaan seperti apa, itu organisasi yang dibawa oleh atau di mana Pak Kiai itu ya, Kiai Ahmad Dahlan itu mencetuskan itu diarahkan ke situ. Sebagaimana dia harus beriman. Dan kita alhamdulillah di sini anak-anak disuruh pakai jilbab itu sebagai perlengkapan. Kemudian anak-anak yang laki pakai celana panjang untuk pembiasaan. Ya. Artinya bagaimana mereka bisa menutup aurat. Ya. Jadi guru-guru juga alhamdulillah juga sudah ikut bersama ya dalam proses-proses seperti itu. Nah, ini kita wujudkan di dalam kegiatan keagamaan, ada tazkirnya ya. Ada kegiatan sholat berjamaah, ada sekali tarawih keliling, itu biasa dilaksanakan. Bahkan ada pembiasaan-pembiasaan yang lain ya, seperti memberikan zakat, saling memberi. Ada musibah di daerah mana, di mana itu mereka sudah ada namanya semacam organisasi kecil ya. Walaupun di sekolah bukan di atas rumah ada rumah, tetapi mereka ada sekumpulan anak-anak yang suka begitu ya. Kita kumpul-kumpul terus kita sumbangkan. Begitu. Terkadang dari organisasi Ortomnya Muhammadiyah juga datang ke sini, IMM, IPM. Mereka itu minta bagaimana partisipatif. Kita sudah terlatih. Itu tentang iman. Jadi kemudian untuk bertakwa ya alhamdulillah mereka masih
mengikuti ya apa yang menjadi sunnah, apa yang menjadi perintah Allah. Itu. Ketakwaan juga kita tidak bisa ukur seperti apa ketakwaan seseorang, namun intinya kita akan ke situ.